Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fubiardiana, NPM 241055201086, Prodi Teknik Informatika, mata kuliah Komputer dan Masyarakat. Judul yang saya ambil adalah Kejahatan Komputer Penipuan Online yang terjadi pada tahun 2023. Kronologi kejadian. Awal penawaran. Seorang korban, Ibu M dari Jakarta, menerima tawaran kerja paruh waktu melalui Telegram. Penipu mengaku berasal dari perusahaan ternama dan menawarkan tugas sederhana seperti memberikan ulasan produk dengan bayaran menarik. Yang kedua, pekerjaan awal dan pembayaran. Korban diberikan tugas kecil seperti memberikan rating atau review yang dibayar langsung untuk membangun rasa percaya. Penipu mengirimkan hasil bayaran melalui transfer bank sebagai bukti keseriusan. Yang ketiga, permintaan setoran untuk tugas besar. Setelah korban merasa percaya, penipu menawarkan tugas dengan lebih besar, namun korban diminta menyetor dana lebih awal sebagai jaminan proyek besar atau modal kerja. Jumlah permintaan meningkat bertahap, mulai dari nominal kecil hingga mencapai puluhan juta rupiah. Yang keempat, eksploitasi dan ancaman. Setelah mengirimkan beberapa kali uang, korban terus ditekan untuk mentransfer lebih banyak. Dalam kasus Ibu M, total kerugian mencapai 350 juta. Ketika korban mulai ragu untuk meminta pengembalian dana, pelaku memberikan ancaman akan membatalkan proyek atau menuntut dengan dalih kontrak sudah berjalan. Pelaku menghilang. Setelah uang terkumpul, pelaku memutus kontak akun Telegram dan nomor yang digunakan tidak aktif. Secara rekening bank penerima dana sudah dikosongkan. Yang terakhir, pelaporan dan penanganan. Korban melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian dan bank terkait. Namun, pelaku sulit dilacak karena menggunakan identitas palsu dan rekening atas nama orang lain. Proses investigasi membutuhkan waktu lama, dan hingga saat ini banyak korban serupa melaporkan kerugian yang sama. Yang kedua, metode yang sering digunakan, social engineering. Pelaku memanfaatkan kebutuhan ekonomi korban dengan menawarkan pekerjaan paruh waktu yang tampak menarik. Tawaran ini sering kali dikemas secara profesional, menggunakan logo, nama perusahaan terkenal, atau deskripsi pekerjaan yang umum dikenal. Teks penawaran dikirim melalui platform populer seperti WhatsApp, Telegram, atau media sosial. Yang kedua, membangun kepercayaan melalui tugas awal. Pelaku memberikan tugas kecil kepada korban seperti menulis ulasan produk atau menyebarkan konten promosi. Setelah tugas selesai, pelaku segera membayar korban dengan jumlah kecil. Pembayaran ini bertujuan membangun kepercayaan dan meyakinkan bahwa korban pekerjaan ini adalah sah. Phishing atau pemalsuan identitas. Untuk menyembunyikan identitas, pelaku sering menggunakan akun media sosial palsu atau nomor telepon sementara. Situs web palsu atau dokumen yang menyerupai kontrak kerja juga digunakan untuk meyakinkan korban bahwa mereka bekerja dengan perusahaan resmi. Yang keempat, eksploitasi psikolog. Setelah korban merasa percaya, pelaku mulai meminta sejumlah uang dengan alasan seperti jaminan pekerjaan besar, investasi modal awal, atau biaya administrasi. Pelaku memanfaatkan tekanan psikolog seperti ancaman pembatalan kontrak atau kehilangan peluang pekerjaan untuk memaksa korban mentransfer uang. Selanjutnya, skema berjenjang. Pelaku secara bertahap meningkatkan jumlah uang yang diminta. Korban dimanipulasi agar terus menyetor uang dengan janji pengembalian dana beserta keuntungan besar. Selanjutnya, penggunaan rekening jaringan. Dana yang dikirim korban dialihkan melalui rekening bank yang terhubung dengan jaringan pelaku. Sering kali menggunakan rekening atas nama orang lain atau identitas palsu. Hal ini dilakukan untuk menyulitkan pelacakan oleh pihak berwenang. Yang ketujuh, manipulasi komunitas palsu. Dalam beberapa kasus, korban dimasukkan ke grup komunitas di mana pelaku menggunakan akun palsu untuk berpura-pura sebagai peserta lain yang berhasil memperoleh keuntungan dari pekerjaan ini. Tujuannya adalah untuk memperkuat kepercayaan korban terhadap skema tersebut. Yang terakhir, penghapusan jejak.
Setelah menerima uang, pelaku sering kali menghilang dan memblokir korban, menghapus akun mereka, atau menonaktifkan nomor telepon. Rekening yang digunakan juga segera dikosongkan untuk mencegah pelacakan lebih lanjut. Yang ketiga, dampak terhadap korban. Kerugian finansial. Korban mengalami kerugian besar yang sering kali mencapai ratusan juta rupiah. Uang yang telah mereka tabung atau pinjam dari orang lain hilang begitu saja, yang dapat menyebabkan kesulitan finansial jangka panjang. Yang kedua, stres dan trauma psikolog. Korban sering kali merasa cemas, malu, atau bahkan mereka bersalah karena telah terjebak dalam penipuan. Rasa percaya diri dan harga diri bisa sangat berpengaruh, terutama jika mereka merasa telah diperdaya oleh seseorang yang tampak profesional atau dapat dipercaya. Selanjutnya, kehilangan kepercayaan terhadap pekerjaan online. Kepekerjaan korban terhadap tawaran pekerjaan online atau transaksi digital akan menurun drastis. Ini bisa membuat mereka lebih berhati-hati atau bahkan enggan untuk mencari peluang kerja daring lainnya, meskipun ada yang sah. Yang selanjutnya, dampak sosial. Korban juga sering mendapatkan isolasi sosial akibat penipuan ini, terutama jika mereka merasa malu atau takut mengungkapkan pengalaman mereka kepada orang lain. Mereka mungkin merasa dipandang negatif oleh keluarga atau teman-teman karena terjebak dalam penipuan tersebut. Yang selanjutnya, penyalahgunaan informasi pribadi. Dalam beberapa kasus, korban mungkin memberikan data pribadi yang bisa disalahgunakan oleh pelaku, seperti informasi rekening bank atau identitas pribadi lainnya, yang dapat membuka peluang penipuan lebih lanjut atau pencurian identitas. Yang selanjutnya, langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencegah. Yang pertama, meningkatkan literasi digital. Contohnya, edukasi masyarakat tentang cara mengenali modus penipuan seperti tawaran kerja yang terlalu mudah atau terlalu menguntungkan. Contoh berikutnya, pelatihan atau memverifikasi identitas perusahaan, misalnya dengan memeriksa situs resmi atau kontak yang terdaftar. Yang kedua, cek kredibilitas tawaran. Contoh, hindari langsung mempercayai tawaran kerja yang datang langsung melalui aplikasi pesan seperti WhatsApp atau Telegram. Yang kedua, periksa ulasan tentang perusahaan atau agen yang menawarkan pekerjaan di internet. Yang ketiga, hati-hati dengan permintaan uang. Contohnya, jangan pernah mentransfer uang sebagai syarat mendapatkan pekerjaan. Perusahaan yang tidak sah tidak meminta biaya di awal untuk mengerjakan proyek. Yang keempat, verifikasi identitas pelaku. Selalu pastikan identitas pemberi kerja melalui panggilan video, email resmi, atau komunikasi langsung. Waspadai alamat email atau nomor telepon yang mencurigakan seperti menggunakan domain gratis atau tidak resmi. Selanjutnya, gunakan sumber untuk mencari kerja. Prioritaskan menggunakan platform pencari kerja terpercaya yang sudah terverifikasi. Selanjutnya, laporkan aktivitas mencurigakan. Jika menemukan tawaran yang mencurigakan, laporkan ke pihak berwenang seperti polisi atau instansi perlindungan konsumen. Selanjutnya, pengawasan dan regulasi. Pemerintah dan otoritas terkait harus meningkatkan pengawasan terhadap modus penipuan online. Perbankan dapat bekerja sama untuk mendeteksi aktivitas rekening mencurigakan yang digunakan untuk kejahatan. Selanjutnya, kampanye kesadaran. Lakukan kampanye rutin tentang bahaya penipuan online, khususnya melalui media sosial yang sering menjadi sarana penipuan. Yang terakhir, gunakan teknologi anti-phishing. Pasang perangkat lunak keamanan pada ponsel dan komputer untuk mendeteksi tautan palsu atau phishing. Yang terakhir, pembelajaran yang dapat diambil. Yang pertama tuh, hati-hati dengan tawaran yang terlalu baik, atau waspadai tawaran pekerjaan dengan iming-iming keuntungan besar dan tugas yang terlalu mudah. Terus yang kedua, pentingnya verifikasi, atau pastikan identitas pemberi kerja dan kredibilitas perusahaan
sebelum menerima tawaran atau mentransfer uang. Yang ketiga, tidak mudah percaya. Jangan mudah percaya pada pesan atau informasi di media sosial tanpa melakukan pengecekan lebih lanjut. Yang keempat, perlunya literasi digital. Pengetahuan tentang penipuan online, cara mendeteksinya sangat penting untuk menghindari menjadi korban. Yang kelima, kesadaran akan resiko finansial. Hindari mengirimkan uang kepada pihak yang belum jelas kredibilitasnya. Yang terakhir, laporkan modus penipuan. Jika menemukan aktivitas mencurigakan, melapor ke pihak berwenang dapat membantu melindungi orang lain dari resiko serupa. Berikut yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih.